Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Dara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Dara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka.
Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang.
Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat.
Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com.
Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal.
Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja.
Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka.
Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang.
Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat.
Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com.
Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal.
Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja.
Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka.
Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang.
Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat.
Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com.
Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal.
Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja.
Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka.
Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang.
Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto,
Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo.
Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya. Dikutip dari pos-kupang.com, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT.
Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan,
Pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka.
Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,
tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi,
dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya. Dikutip dari pos-kupang.com, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo.
Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Dara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Dara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT.
Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan,
Pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka.
Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,
tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Endeguna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Endeguna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukula menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi,
dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrusnong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrusnong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo.
Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT.
Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan,
Pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Dara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Dara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka.
Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,
tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen,
Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore Deraja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore Deraja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore Deraja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo.
Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya. Dikutip dari pos-kupang.com, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Apriantore De Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT.
Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan,
Pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Papriantore Deraja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daaraojo, dan Pratu Apriantore Deraja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian,
maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya. Dikutip dari pos-kupang.com, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto,
Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Dalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Apriantore de Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo.
Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya. Dikutip dari pos-kupang.com, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang.
Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat.
Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusil, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com.
Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal.
Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Endeguna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya. Dikutip dari pos-kupang.com, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Endeguna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, sertu Rivaldo Kase sertu Andre Manoklori, sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja.
Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinusel, Pratu Peter, dan Pratu Jamal. Lalu, ada Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abner Yetersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Emmanuel Nibrot Laubura, serta Pratu Firdaus. Sementara 4 orang terlibat pemukulan dengan tangan yakni, Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano Daara Ojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Terkuak peran sentral Letda Tarik Singajuru dalam kasus kematian Pradalaki Cepres Saputra Namo. Perwira TNI itu ternyata disebut memukul korban dengan menggunakan selang hingga membuat luka dan tewas dalam perawatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana turut membenarkan, pihaknya sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka semua berasal dari anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut dia, awal Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka di tahap awal, dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Denpom, Kupang. Setelah pendalaman lebih lanjut, diketahui jumlah tersangka bertambah 16 orang, dengan keseluruhan 20 orang. Kini para tersangka masih berada di wilayah Kabupaten Ende guna dimintai keterangan. Wahyu Yudayana menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 pasal dalam kasus kematian Pradalaki, yakni, Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Wahyu Yudayana menyebut, masih mendalami setiap peran para tersangka. Sehingga sangat mungkin pasal yang menjerat 20 tersangka berbeda satu dengan lainnya. Tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, ancaman hukumannya juga nanti akan mengikuti pasal tersebut, tidak sama antar orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti, katanya, dikutip dari pos-kupang.com. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, tambahnya. Diketahui, pemukulan menggunakan selang adalah Letda Infantri Tarik Singajuru, Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklori, Sertu Devintri Arjuna Putra Besie, Serda Mario Gomang Pratuvian Ili,